Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwin Ritonga dengan nomor daftar ujian 2020508602. Saya mengajar di SD Negeri 08 Kapujan Rantiang Luit, Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pada simulasi ini saya akan mencobakan pembelajaran dengan materi aproksimasi atau pembulatan dan penaksiran dengan fokus materi pada pembulatan keratusan terdekat. Anak-anak Bapak, sebelum kita masuk ruangan, kita akan cek suhu dulu. Kemudian kita cuci tangan ya. Nanti bilas di keran kita. Tidak usah berebut, karena keran kita banyak. Kalau kamu cuci di keran, silakan kamu keringkan tangan menggunakan handuk yang sudah disediakan. Ya, kita mulai ya. Silakan maju, tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan yang masih kita rasakan. Kan tidak ada yang sakit ini, semuanya sehat. Mudah-mudahan keluar dari rumah juga sehat ya kan? Amin. Nah, anak Bapak, sebelum kita mulai, Bapak mengajak anak-anak terlebih dahulu untuk berdoa ya. Itu silakan, siapa yang akan memimpin, menyiapkannya. Silakan Pak Dar. Sebelum kita lanjut ya, kita akan coba menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.
silakan berdiri. Semuanya ikut bernyanyi ya. Masih ingat pelajaran kita yang lalu? Masih. Yang lalu kita sudah belajar tentang pembulatan ke atas, ke bawah, dan pembulatan terbaik pada puluhan terdekat. Anak-anak masih ingat cara membulatkan ke puluhan terdekat? Masih. Bapak kasih contoh, misalnya sebuah pengukuran tinggi meja adalah 78 cm. Berapakah pembulatan ke atasnya? 80. Kenapa 80, Pardang? Karena satuannya lebih besar dari 5. Berapa pembulatan ke bawahnya? 70. Ke bawah 70. 70. Bagus. Terbaiknya yang mana? 80. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tanggal 14 bulan 12 tahun 2020. Kita akan lanjutkan kepada pembulatan ke ratusan terdekat. Bapak harapkan anak-anak mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, ya, supaya nanti dalam kehidupan sehari-hari bisa melakukan penaksiran. Misalnya, Raka, berapa kira-kira panjang pintu? Ananda Raka bisa melakukan penaksiran. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita diharapkan nanti setelah pembelajaran ini selesai kita laksanakan, anak-anak Bapak bisa melakukan pembulatan ke ratusan terdekat, baik pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Juga bisa menyelesaikan masalah terkait pembulatan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak punya alat ukur ini. Ada yang tahu ini apa? Meteran. Biasanya yang seperti ini digunakan oleh siapa? Penjahit, ya. Penjahit pakaian, ya kan? Apa satuan panjangnya di sini, nak? Kira-kira kalau ini apa satuan panjangnya? Sentimeter atau inci? Sentimeter. Nah, pada pengukur ini ada dua satuan panjang. Yang sebelahnya inci, yang ini inci. Sebelahnya lagi sentimeter. Sudah bisa anak-anak Bapak menggunakan pengukur ini? Sudah? Dari mana kita mulai mengukurnya? Dari 1 atau dari 0? Dari 0, ya. Nah, dari 0. Ada yang tahu lagi ini? Meteran. Biasanya dipakai oleh
orang tukang ya, yang bekerja sebagai tukang bangunan misalnya kan. Nah, ada yang pandai menggunakan ini? Ada ya. Ini juga satuan panjangnya apa ini? Sentimeter. Juga ada satuan inci. Ya. Nah, hari ini kita akan cobakan cara menggunakannya. Kira-kira anak-anak Bapak ada yang bisa menaksir berapa panjang papan tulis kita? Menaksir panjangnya berapa? 180 cm. Ada lagi taksiran yang lain? 150 misalnya. Atau 200? Ya kan? Belum ada kita yang tahu pasti berapa panjangnya. Ya kan? Belum ada. Karena kita baru menaksir. Nah, 172. Kalau pada berapa taksirannya? 170. Kalau Adit berapa kira-kira? Berapa sentimeter kira-kira? 130. Oke. Sekarang kita akan coba ukur yang sebenarnya. Ya. Kita ukur sebenarnya panjang papan tulis kita berapa? Siapa yang akan membantu Bapak? Ya. Oh. Pada. Oke, silakan Pada dan Raka. Nah, 2. Satu memegang di ujung. Satu lagi di sebelah. Sudah di 0? Sudah ya? Nah. Berapa angka di sana, Raka? 245. Coba dituliskan di depan. Rupanya panjang papan tulis kita 245 cm. Coba. Ya. Kita sudah menemukan sebuah hasil pengukuran panjang, yaitu 245 cm. Ada yang bisa membuatkannya? Belum bisa? Nah, kalau belum bisa, silakan anak-anak Bapak buat pertanyaan di buku. Siapa yang akan menanyakannya? Pak, bagaimana cara membulatkan ke atas? Ada lagi pertanyaan lain? Bagaimana cara membulatkan kita baik pada Bagus, sudah 2 pertanyaan. Ada lagi pertanyaan lain? Untuk mengetahui caranya, anak-anak Bapak, silakan tonton dulu video tentang aproksimasi. Ya. Contoh 520
Coba anak-anak perhatikan ini. Ini adalah tabel kaitan pembulatan ratusan terdekat ya. Ada hasil pengukuran, ada pembulatan ke ratusan ke atas, ada pembulatan ratusan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Coba perhatikan pertama pembulatan ratusan ke atas. Sama semua ya? Sama semua kan? Sama. Kenapa? Karena semua 210 sampai 290 itu kita genapkan atau kita bulatkan ke atas menjadi 300. Tengok pembulatan ke bawahnya. Apakah sama semua? Sama. Apakah sama semua pembulatan ke bawahnya? Apakah sama? Tidak. Di mana perbedaannya? Di mana perbedaannya? 300 dan 200. Nah, 200 hanya sampai pada 240. angka 240. Kemudian pada angka 250 berubah menjadi 300. Kenapa menjadi 300? Karena puluhannya 5 atau 50. Maka pembulatan terbaiknya menjadi 300. Begitu seterusnya. Artinya kalau puluhannya di bawah 50, maka pembulatan terbaiknya adalah dengan menghilangkan puluhannya. Ya kan? 240 dihilangkan puluhannya menjadi 200 saja. Tinggal 200. Bagaimana kalau puluhannya 50 ke atas? Dengan cara nilai puluhannya digenapkan menjadi 100. Jadi 200 ditambah 100 jadi 300. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah cukup mengerti? Sudah. Sudah, bagus. Karena kurang semangat Bapak lihat. Coba berdiri sebentar. Berdiri. Cukup semangat. Oke, silakan dulu. Anak-anak Bapak tunjukkan sebuah hasil pengukuran. Coba kita analisa ya. Ada kotak-kotak yang masih kosong, ya kan? Ya, kan? Misalnya sebuah hasil pengukuran berat. Tadi kita sudah menyelesaikan pengukuran panjang. Ini berat 2.515 kg. Pembulatan ke atasnya menjadi 2.600. Apa yang terjadi antara hasil pengukuran dengan pembulatan ke atas? Apa yang terjadi? Puluhannya disamakan ratusan. Iya, puluhannya Ditambahkan ke ratusan. dijadikan 100 ya, dijadikan 100 menjadi 500 tambah 100 ya. Dapatlah pembulatan ke atas 2.600. Siapa yang bisa mengisi kotak kosong ini? 2.500. Siapa yang mengisi? Silakan Risma. Nah, ini kotak kosong.
Pemulatan ke bawahnya berapa? Nah, selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD. Jadi anak-anak Bapak akan bekerja dalam kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kelompok 3. Nah, perhatikan baik-baik apa arti perintah dalam LKPD-nya. Bapak bagikan. Sudah diisi? Datanya sudah diisi? Sudah. Baca langkah-langkahnya dulu supaya kamu bisa mengerti. Ya. Ya. Setelah diisi identitasnya, kemudian baca langkah-langkahnya apa saja yang harus kamu lakukan ya. Nah, kelompok mana yang akan presentasi dulu? Satu. Satu boleh ya? Silakan kelompok 1 maju. Bacakan hasil diskusimu. Sampaikan apa yang kamu ukur. Kemudian berapa penggunaannya. Silakan. 120. Pembulatan ke atas 200. Pembulatan ke bawah 100. Pembulatan terbaik 100. Tinggi badan 145. Pembulatan ke atas 200. Pembulatan ke bawah 100. Pembulatan terbaik 100. Tinggi diameter 150. Pembulatan ke atas 200. Pembulatan ke bawah 100. Pembulatan terbaik 200. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Silakan, jika ada. Tidak ada? Sudah benar? Ya, silahkan kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya.
kita mempelajari materi hari ini, apa kira-kira kesimpulan kita? Bagaimana cara memulaikan ke atasnya? Dengan cara mengganti 50 menjadi 100. 50 atau puluhannya Menjadi 100. menjadi 100. Ada lagi kira-kira yang masih kurang mengerti? Sudah. Sudah mengerti semua? Sudah. Sudah? Sudah. Yakin? Yakin. Yakin. Bapak akan berikan soal untuk kamu kerjakan. Jadi kamu buat nama dulu ya, namamu ini ditulis, kemudian kamu baca soalnya baik-baik dan langsung kamu kerjakan di sini ya. Kamu kerjakan di sini, baca soalnya, kerjakan langsung di tempat yang kosong seperti ini. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan dikerjakan. Tulis namamu. Mana? Sudah selesai? Sudah. Nah, silakan dikumpulkan. Sebelum pulang, Bapak berpesan supaya tetap menjaga kesehatan. Kan? Di jalan jangan mengganggu tanaman orang, ya, jangan merusak pekarangan tetangga kita. Sebelum kita pulang, kita siapkan dulu. Silakan, Rafka. Siap. Gerak. Gerak. Gerak.